Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatus Sa'diyah dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Offering C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil RPP yang telah saya buat, yaitu dengan Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kepanjen, bidang keahliannya Teknologi Informasi dan Komunikasi, studi keahliannya Multimedia, mata pelajaran Dasar Desain Grafis, untuk kelas 10 semester ganjil. Untuk waktunya 3 kali 45 menit, yaitu satu pertemuan. Untuk kompetensi intinya, KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk KI 4-nya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Untuk kompetensi dasarnya, saya mengambil 3.6 menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor, 4.6 menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, indikator KD pada KI pengetahuan 3.6.1 menganalisis fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor, 3.6.2 membandingkan pengolah gambar vektor berdasarkan fitur. Indikator KD pada KI keterampilan 4.6.1 memilih fitur dalam mengolah gambar vektor, 4.6.2 membuat desain gambar vektor sederhana. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan, siswa diharapkan mampu 1. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisa fungsi fitur-fitur pengolah gambar vektor dengan benar dan cermat. Yang kedua, melalui percobaan mandiri, peserta mampu menguji fitur dalam mengolah gambar vektor secara mandiri dan teliti. Yang ketiga, melalui tugas mandiri, siswa mampu menyajikan bentuk desain gambar vektor sederhana dengan menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor secara cermat dan mandiri. Untuk materi pembelajarannya, yaitu gambar vektor, fitur pada Adobe Illustrator. Untuk pendekatannya menggunakan saintifik, yaitu mengamati, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Untuk modelnya menggunakan discovery learning, dan metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Penugasannya yaitu individu atau kelompok. Untuk sumber belajarnya menggunakan buku dasar desain grafis kelas 10 semester 1 dan menggunakan internet. Kemudian untuk media pembelajarannya, laptop, software Adobe Illustrator, slide presentasi, daring Google Meet, Google Classroom, dan Google Form. Kemudian pada tahap kegiatan pembelajaran, yaitu pada tahap pendahuluan ada pembukaan, yaitu guru memberikan Meet ID untuk masuk ke Google Meet. Untuk siswanya masuk menggunakan Meet ID yang telah dibagikan oleh guru. Kemudian ada salam, berdoa, dan memeriksa kehadiran. Guru memberi salam, menanyakan kabar, dan meminta kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kemudian siswa menjawab salam, menjawab kabar, dan ketua kelas memimpin berdoa. Kemudian guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian siswanya mendengarkan saat proses pemeriksaan kehadiran. Untuk apersepsi dan motivasi, guru mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Kemudian siswanya memperhatikan guru ketika menyampaikan apersepsi dan motivasi. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta manfaat materi bagi kehidupan siswa. Guru menyampaikan lingkup dan teknik penilaian yang akan digunakan.
Kemudian siswanya bertanya apabila ada penyampaian yang kurang jelas. Kemudian masuk ke kegiatan inti, ada tahap mengamati, yaitu guru bersama siswa mengamati tayangan gambar atau video tentang fitur-fitur dan penggunaan aplikasi Adobe Illustrator untuk melakukan editing gambar vektor. Kemudian siswanya menyimak gambar atau video tentang fitur-fitur dan penggunaan aplikasi Adobe Illustrator untuk melakukan editing gambar vektor. Kemudian ada tahap menanya, yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Kemudian siswanya mengidentifikasi bagian-bagian dari fitur-fitur dan penggunaan aplikasi Adobe Illustrator. Kemudian pada tahap mengumpulkan informasi, guru memfasilitasi peserta untuk mencari referensi di internet mengenai materi pembelajaran. Kemudian siswanya membaca materi di internet mengenai fitur-fitur yang ada di dalam Adobe Illustrator. Kemudian siswanya membaca materi di internet mengenai langkah-langkah penggunaan Adobe Illustrator. Kemudian tahap selanjutnya, guru bersama siswa mendiskusikan langkah-langkah penggunaan Adobe Illustrator berdasarkan tayangan materi dan modul pembelajaran. Kemudian siswanya mendiskusikan langkah-langkah penggunaan Adobe Illustrator berdasarkan tayangan materi dan modul pembelajaran. Kemudian untuk data processing, guru membantu peserta didik dalam bentuk kelompok 3-5 orang untuk menganalisis prosedur penggunaan aplikasi Adobe Illustrator untuk membuat gambar desain vektor sederhana. Kemudian untuk siswanya membentuk kelompok 3-5 orang berdiskusi untuk menganalisis prosedur penggunaan aplikasi Adobe Illustrator untuk membuat gambar desain vektor sederhana. Kemudian ada tahap verification. Guru meminta perwakilan kelompok untuk memberikan penjelasan mengenai hasil pengerjaan tugas yang telah diberikan. Kemudian salah satu perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kemudian pada tahap mengkomunikasikan, guru menyimak setiap sajian kelompok dan menambah penjelasan mengenai penjelasan yang kurang dari kelompok penyaji. Kemudian setiap kelompok menyajikan hasil identifikasi prosedur penggunaan aplikasi Adobe Illustrator untuk membuat gambar desain vektor sederhana. Kemudian siswa dari kelompok lain menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok yang lain. Kemudian masuk ke kegiatan penutup. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat desain sederhana menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian siswanya mencatat penjelasan guru tentang tugas yang diberikan. Kemudian guru menyampaikan kepada siswa materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Siswanya mendengarkan penjelasan guru dengan seksama. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Kemudian ketua kelasnya memimpin berdoa. Untuk kegiatan yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam dan siswanya menjawab salam. Untuk penilaiannya ada prosedur, bentuk, aspek psikomotorik. Untuk prosedur penilaiannya yaitu ada sikap, unjuk kerja, dan tes tertulis. Untuk bentuk penilaiannya ada instrumen penilaian sikap, tes tertulis, unjuk kerja. Untuk aspek psikomotorik yaitu unjuk kerja. Aspek yang dinilai pada sikap yaitu menggunakan teknik penilaian, pengamatan atau observasi untuk waktu penilaiannya selama pembelajaran. Untuk aspek yang dinilai pengetahuan, teknik penilaiannya yaitu tes tertulis, waktu penilaiannya yaitu mengerjakan soal saat pembelajaran. Kemudian aspek yang dinilai keterampilan, teknik penilaiannya dengan praktek. Untuk waktu penilaiannya pada saat mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Baik, saya akan mempresentasikan juga RPP yang kedua saya, yaitu sama seperti sebelumnya dengan Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kepanjen.
studi keahliannya multimedia, mata pelajarannya dasar desain grafis untuk kelas 10 semester ganjil. Kemudian untuk kompetensi intinya juga sama seperti RPP yang sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya 3.7 menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Kemudian 4.7 memanipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek. Untuk indikator pencapaian kompetensi yaitu indikator KD pada KI pengetahuan 3.7.1 menganalisa fungsi manipulasi gambar vektor. 3.7.2 mengintegrasikan efek fitur manipulasi gambar. Kemudian indikator KD pada KI keterampilan 4.7.1 membandingkan efek manipulasi pada gambar. 4.7.2 mengkreasikan gambar hasil manipulasi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan, siswa diharapkan mampu 1. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisa fungsi fitur-fitur manipulasi gambar vektor dengan benar dan cermat. Kemudian yang kedua, melalui percobaan mandiri, peserta mampu menguji fitur dalam memanipulasi gambar vektor secara mandiri dan teliti. Yang ketiga, melalui tugas mandiri, siswa mampu menyajikan bentuk manipulasi gambar vektor sederhana dengan menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor secara cermat dan mandiri. Untuk materi pembelajarannya yaitu fitur efek pada Adobe Illustrator. Pendekatan dan model dan metodenya juga sama seperti RPP yang sebelumnya. Pendekatannya menggunakan scientific, modelnya discovery learning. Untuk metodenya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk sumber belajar dan media pembelajarannya juga sama seperti RPP sebelumnya. Dan kegiatan pembelajarannya juga sama seperti RPP yang sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan juga RPP yang ketiga saya, yaitu dengan Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Kepanjen, studi keahlian multimedia, mata pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 semester ganjil. Untuk kompetensi intinya juga sama seperti RPP yang pertama dan kedua. Untuk kompetensi dasarnya 3.8 menerapkan pembuatan desain berbasis gambar vektor. Kemudian 4.8 membuat desain berbasis gambar vektor. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu indikator KD pada KI pengetahuan 3.8.1 menguraikan desain gambar berbasis vektor. 3.8.2 mengintegrasikan desain gambar berbasis vektor. Indikator KD pada KI keterampilan 4.8.1 mensketsa desain gambar. 4.8.2 mempresentasikan desain gambar berbasis vektor. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melaksanakan kegiatan, siswa diharapkan mampu 1. Setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu menganalisa rancangan gambar vektor dengan benar dan cermat. Yang kedua, melalui percobaan mandiri, peserta mampu merancang gambar vektor secara mandiri dan teliti. Yang ketiga, melalui tugas mandiri, siswa mampu membuat gambar vektor dengan menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor secara cermat dan mandiri. Untuk pendekatan model dan metodenya juga sama seperti RPP yang pertama dan kedua. Dengan pendekatan scientific, modelnya discovery learning, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Untuk sumber belajarnya dan media pembelajarannya juga sama seperti RPP yang pertama dan kedua. Dengan sumber belajar, buku dasar desain grafis kelas 10 semester 1 dan internet. Untuk media pembelajarannya, laptop, software Adobe Illustrator, slide presentasi, daring Google Meet, Google Classroom, dan Google Form. Untuk kegiatan pembelajarannya juga sama seperti RPP yang pertama dan kedua. Selanjutnya saya akan mempresentasikan media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat, yaitu tentang dasar desain grafis. Pertama, kita harus mengisikan nama lengkap dan nama sekolah. Misal, nama lengkap saya Ulfatus
Sadia dengan nama sekolah SMKN 1 Kepanjen. Kemudian kita klik button login. Kemudian ini adalah tampilan utama ketika sudah masuk ke menu login. Kemudian kita tinggal misal kita mau melihat KI dan KD tentang pembuatan media ini, yaitu tentang pengolahan gambar vektor. Kita klik baca. Kemudian kita akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Ini untuk KI-nya. Kemudian ketika kita ingin melihat KD, kita tinggal tekan yang button KD. Ini, kemudian dan seterusnya. Kalau kita ingin melihat KI, kita tekan button KI. Lalu kita kembali ke menu home. Misal kita ingin melihat materi yang ada di media pembelajaran ini, tinggal kita klik baca. Kemudian ada dua materi, yaitu tentang gambar vektor dan Adobe Illustrator. Mengapa saya mengambil dua materi ini? Karena di RPP saya, pada RPP yang pertama itu materinya tentang gambar vektor dan aplikasi tentang pengolahan gambar, yaitu saya menggunakan Adobe Illustrator. Kemudian kita klik yang button gambar vektor. Kemudian ini ada button pengertian perbandingan vektor dan bitmap, kekurangan dan kelebihan gambar vektor, kekurangan dan kelebihan gambar bitmap. Ketika kita ingin melihat materi tentang perbandingan vektor dan bitmap, tinggal kita klik seperti yang pada KI dan KD tadi. Ini kita klik sesuai kebutuhan yang kita cari. Dan kita akan kembali ke menu materi yang tadi. Misal kita ingin menguasai tentang Adobe Illustrator, kita klik yang button Adobe Illustrator. Kemudian ini terdapat dua fitur di Adobe Illustrator, yaitu fitur utama yang ada di Adobe Illustrator dan fitur efek pada Adobe Illustrator. Kemudian kita tekan yang fitur Adobe Illustrator. Kemudian terdapat tiga menu, yaitu interface, toolbox, dan menu bar. Interface ini merupakan tampilan utama pada aplikasi Adobe Illustrator. Kemudian ketika kita ingin melihat materinya, tinggal kita klik yang baca selengkapnya. Ini yaitu ada pengertian tentang menu bar, toolbox, status bar, scroll bar, dan seterusnya. Kemudian ketika kita ingin melihat ketika kita ingin melihat materi tentang toolbox, tinggal kita klik yang button toolbox. Kemudian ini kan ada banyak sekali materinya, yaitu hingga A sampai Z3, 1 sampai 4. Ini kan cuma sampai D, berarti ketika kita ingin melihat, misal kayak melihat apa yang H ini, kita tekan baca selengkapnya. Begitu seterusnya, hingga materi ini habis, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita misal ingin melihat menu apa sih menu bar itu, terus kita tekan ini. Menu bar itu ada file, edit, objek, tipe, select. Kan ini sampai objek aja. Terus kalau kita ingin melihat yang efek, tinggal kita klik yang baca selengkapnya. Dan begitu seterusnya. Kemudian kita kembali ke materi kita, menu home. Materi tadi udah semua. Oh, belum sih yang efek. Ini ada materi tentang efek pada Adobe Illustrator. Kemudian kita klik yang ini, kembali ke materi yang ada di Adobe Illustrator. Kemudian ketika kita ingin kembali ke menu utama, tinggal kita klik menu home. Kemudian kan kita setelah melihat materi pasti butuh ya tentang tutorialnya. Terus kita
tinggal klik aja, tinggal klik yang baca ini. Kemudian kita klik button tutorial. Di tutorial ini banyak sekali pilihan, yaitu tentang pengenalan Adobe Illustrator, membuat gambar logo dengan fitur-fitur yang ada di Adobe Illustrator, membuat gambar vektor dengan fitur-fitur efek pada Adobe Illustrator, mensketsa gambar pada Adobe Illustrator. Misal kita ingin melihat video tentang pengenalan Adobe Illustrator, tinggal kita klik yang ini, kemudian akan langsung di-embed ke link tab baru untuk melihat YouTube tentang tutorial tersebut. Kemudian kita kembali ke sini. Sebenarnya saya menyediakan masing-masing 2 tutorial. Selamat datang di channel Teddy Bacai. Baik, kita akan kembali. Di sini saya juga menyediakan 2 tutorial. Hello guys, it's me Rio Purba and tutorial ketiga dan keempat sama seperti tutorial yang sebelumnya. Kemudian kita akan kembali ke menu home. Setelah pembelajaran sudah selesai tentang materi dan tutorial, pasti ada latihan soalnya. Kemudian kita klik yang baca. Kemudian kita klik mulai. Tinggal kita jawab sesuai dengan pengetahuan kita. Misal saya menjawab yang pen tool. Jika kita ingin mengetahui benar atau tidaknya, maka kita klik submit. Kalau kita ingin langsung takut lihat hasil kita, ini langsung klik yang panah ini, langsung menuju ke nomor selanjutnya. Kita klik yang ini. Kemudian nomor 2, misal yang garis luar itu ini, terus misal kita ingin melihat benar atau tidaknya, berarti kita klik yang submit. Benar. Kemudian ini hasil dari latihan soal yang udah kita kerjakan. Langsung muncul poin yang kita dapat berapa. Kemudian kita kembali lagi ke latihan soal. Misal kita ingin melatih kemampuan kita lagi, kita tinggal klik yang mulai lagi. Saya akan kembali ke menu utama, yaitu ke menu home. Kemudian setelah semua sudah, guru akan memberikan tugas kepada siswa. Kita klik tombol tugas. Kemudian di sini ada 3 tugas karena ini untuk RPP yang pertama, ini tugas pada RPP yang kedua, dan ini tugas pada RPP yang ketiga. Tinggal kita klik buttonnya. Baik, kita akan kembali ke menu home. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.